Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahis sami'il basir, al-latifil khabir. La ilaha illahu minhul mubtada wa ilaihil masir. أرسل عبده البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Segenap para habaib yang berhadir pada malam hari ini, kita doakan mereka semoga panjang umur, sehat afiah. Juga para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Fadilatul Da'i ilallah Al-Ustaz Haji Abdul Rauf sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah, dimudahkan segala urusan beliau, diberikan panjang umur, sehat afiah, dan semoga kita semua tidak terharamkan dari keberkahan para habaib dan para ulama. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga kita besok dikumpulkan di dalam surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tak lupa juga kita mendoakan kepada orang yang kita peringati wafatnya pada malam hari ini, yang kita kenang wafatnya pada malam hari ini. Di antaranya adalah guru kita Al-Alimul Fadil Kiai Haji Ahmad Zuhdian Nur bin Haji Muhammad. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau, mudah-mudahan Allah menjadikan kubur beliau kebun surganya Allah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal beliau, menghapuskan dan mengampuni segala kekhilafan beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada almarhumah ibunda dari Fadilatul Da'i ilallah Al-Ustaz Haji Abdul Rauf yang malam hari ini memperingati 100 hari wafatnya, 40 hari wafatnya beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau dicurahkan rahmat oleh Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, kuburnya dijadikan kebun dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh beruntung beliau ketika mempunyai anak yang saleh dan salehah. Nah, ini adalah pembelajaran bagi kita. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia telah wafat, dan tidak ada manusia yang hidup selamanya, tidak ada manusia yang tidak menemui dengan kematian. Semuanya bakal meninggal dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, Allah mengatakan di dalam firman-Nya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau bakal meninggal dunia dan mereka pun bakal meninggal dunia. Wan Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, inna ruhal qudsi nafatha fi rawai. Jibril menyampaikan kepadaku, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat, walaupun engkau bagaimanapun kehidupan yang kau jalani, pada akhirnya engkau akan sampai dalam titik terakhirmu, yaitu adalah kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum.
Ish ma syi'ta fa innaka mayyit, hiduplah sesukamu, tapi ingat kematian akan menjemputmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariguh, cintailah siapapun yang ingin kau cintai, ingat ketika kematian datang engkau akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Dari karenanya ada salah seorang ulama mengatakan bahwasanya ketika saya melihat setiap orang ada sesuatu yang dia cintai, namun ketika dia mencintai sesuatu dia dipisahkan dengan kematian. Dia dipisahkan oleh kematian dari orang yang dia cintai. Lihat, ada yang mencintai pasangan hidupnya, pada akhirnya dia bakal berpisah. Dia mencintai anaknya, kematian akan memisahkannya. Dia cinta dengan harta bendanya, perempuan cinta dengan emasnya, engkau akan berpisah dengannya. Yang laki-laki mencintai ini, hobinya ini, itu dan lain sebagainya, dia bakal berpisah. Ketika saya melihat setiap orang ada sesuatu yang dia cintai, maka ketika datang kematian dia berpisah dengan apa yang dia cintai. Maka saya menjadikan sesuatu yang apabila saya cintai tidak memisahi saya meskipun saya telah meninggal dunia. Apa itu? Amal soleh. Maka saya lebih mencintai amal soleh dari selainnya. Kenapa? Karena bagaimanapun sesuatu yang dicintai di dunia ini bakal meninggalkan kita sendirian di alam kubur, melainkan amal soleh dia yang akan menemani di dalam kesendirian kita di alam kubur. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Wa'mal ma syi'ta wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariguh wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Berbuatlah sesukamu, silahkan. Bagaimanapun perlakuanmu di dunia ini, engkau akan menerima balasan dari apa yang kau lakukan. Kebaikan yang kita lakukan, mungkin orang lain akan melupakan kebaikan kita, namun Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah melupakan, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ganjaran dari orang yang berbuat baik. Manusia mungkin mereka melupakan kebaikan kita. Manusia terkadang dengan satu kesalahan melupakan ribuan kebaikan yang pernah kita lakukan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan kita tidak akan pernah diabaikan olehnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan akan kita lihat nantinya balasannya, dan sekecil apapun keburukan akan kita terima akibatnya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Silahkan engkau ingin melakukan apapun yang ingin kau perbuat, namun ingat akan ada hari pembalasan. Kewajiban kita sudah tahu. Ini kita di bulan Ramadan, udah tahu puasa Ramadan adalah merupakan ruknun min arkanil Islam, salah satu daripada rukun Islam. Ingin tidak sholat, silahkan. Udah tahu sholat adalah kewajiban. Dan ingat, apapun yang kau lakukan di dunia ini, meskipun luput dari pandangan manusia, meskipun luput dari apa yang dilakukan oleh orang lain akibat dari apa yang kau lakukan, namun ketahuilah engkau tidak akan pernah luput dari pengadilan Allah. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila seseorang telah wafat, terputuslah seluruh amalnya. Orang kalau sudah meninggal dunia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Mau sholat tidak bisa lagi, mau puasa tidak bisa lagi, mau hadir majlis tidak bisa lagi. Sampai itu diceritakan, seandainya orang-orang yang telah wafat ditawarkan kepada mereka apa yang mereka inginkan kalau dikembalikan ke permukaan bumi ini, kalau mereka dihidupkan kembali, mereka berkeinginan, idza kunta fi ni'matin far'aha. Jika engkau berada di dalam sebuah nikmat, ini nikmat. Adanya ulama, nikmat. Adanya majelis ta'lim, nikmat. Adanya majelis di tempat ini, nikmat. Adanya pondok pesantren, nikmat.
Dijaga tuh nikmat. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kau diberikan umur oleh Allah ketemu sama bulan Ramadan, jaga tuh nikmat. Karena kemaksiatan itu akan menghilangkan nikmat yang Allah berikan. Bagaimana cara menjaganya? Fahfadz 'alaiha bisyukril ilah. Jaga itu nikmat dengan cara kau syukuri itu nikmat karena Allah. Apa itu syukur? Yaitu mempergunakan nikmat tersebut kepada sesuatu yang dengan karenanya diciptakan. Kau diberikan panjang umur oleh Allah sehingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Umur yang Allah berikan bukan kita sia-siakan. Umur yang Allah berikan bukan kita gunakan dalam kemaksiatan. Kesempatan hidup yang Allah berikan bukan untuk mengabaikan kewajiban, namun umur yang merupakan ra'su malil insan, modal manusia untuk meraih kebahagiaan di negeri akhirah, pergunakan di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahfadz 'alaiha bisyukril ilah fa innal ilaha sari'un nigam. Karena Allah apabila seseorang tidak mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya, maka siksaan Allah itu begitu cepat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, amin ya rabbal alamin. Idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalas. Seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Ini kita punya harta. Kita punya harta, bagaimana cara menikmatinya tergantung ilmu pengetahuan yang ada di dalam dirinya. Ada orang yang punya harta, caranya menikmati dengan poya-poya. Ya begitu. Apa yang dia ketahui. Dan bagaimanapun engkau mencari kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan dunia ini akan sirna, akan berakhir. Tapi carilah kebahagiaan yang tidak ada akhirnya. Carilah kebahagiaan yang langgeng. Carilah kebahagiaan yang abadi, sarmadi, yaitu adalah kebahagiaan di negeri akhirah. Dari karenanya nih kita punya uang, sisihkan sedikit untuk di sana sebuah amal yang akan mengalir ke dalam kubur kita meskipun kita telah wafat. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, salah satu amalan yang disesali oleh orang yang ketika menjelang wafat adalah urusan sedekah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah kalian dari sebagian, tidak seluruhnya, sebagian apa yang telah kami anugerahkan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Ayo berinfak. Kalau sudah datang kematian, dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula Rabbi laula akhartani. Wahai Tuhan, coba kau tunda waktu kematianku walaupun sebentar. Untuk apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin jadi orang baik. Aku ingin menjadi orang yang saleh. Siapa itu orang yang saleh? Orang yang saleh adalah orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ketika ajal datang, siapapun tidak akan pernah ada yang mampu untuk menundanya. Dari karena itu, Allah perdengarkan pada malam hari ini apa yang keluar dari kita, semuanya itu adalah menunjukkan Allah menginginkan kebaikan dalam diri kita. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Lihat kita pada malam hari ini memperingati haul guru kita Ki Haji Ahmad Zuhdian Nur. Berapa banyak ilmu yang beliau sampaikan kepada kita, berapa banyak ilmu yang beliau berikan kepada kita, dan beliau pada saat ini menikmati segala apa yang dulunya beliau berikan, dan beliau pada saat ini menikmati kebaikan yang dulunya beliau korbankan. Inilah hidup. Hidup bukan tentang seberapa kayanya kita. Hidup bukan tentang seberapa banyaknya harta yang kita miliki. Hidup bukan tentang seberapa banyaknya materi yang kita punya. Namun hidup seberapa banyak engkau menebarkan manfaat buat orang lain.
Jadilah hidupmu bermanfaat. Masya Allah. Jadilah keberadaan kita dimanapun bermanfaat buat orang lain. Dan yang ketiga adalah waladin salihin yad'ulah, yang tidak akan pernah terputus punya anak yang soleh, yang mendoakan kepada orang tua. Ketika kita punya anak yang soleh, Pak, Bu, itu tidak bisa dinilai dengan harta benda dunia. Ini beruntung ibundanya Al-Ustadz Haji Abdul Rauf, Masya Allah, setiap apa yang dilakukan oleh anak-anaknya dari kebaikan sampai ke dalam kuburnya, ini tabungan. Maka dari karenanya Pak, Bu, didik anak-anak kita dengan pendidikan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bakal berakhir. Iya, semuanya bakal berakhir. Apa yang kita banggakan di dunia, apa yang kita sombongkan selama hidup di dunia, semuanya bakal berakhir. Ini beruntung kita digiring ke tempat semacam ini bukan hanya untuk sekadar duduk kemudian mendengarkan ini itu dan lain sebagainya, akan tetapi untuk mengambil i'tibar. Fa'tabiru ya ulil albab, ambil pembelajaran wahai orang yang punya akal. Ambil pembelajaran dari setiap apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Peringatan apa pada malam hari ini? Ini kita memperingati wafatnya seorang ulama, memperingati 40 harinya seorang ibu yang rela berjuang berpisah dengan anaknya ketika anaknya menimba ilmu di pondok pesantren. Baik ketika berada di Banjarmasin ataupun ketika berada di negeri Yaman, Hadramaut. Oh Masya Allah, berpisah dengan anak itu bukan sesuatu yang mudah, Pak, Bu. Bukan sesuatu yang mudah. Berpisah dengan anak, merelakan anak menuntut ilmu ke pondok pesantren, itu bukan sesuatu yang mudah. Walaupun anaknya sudah mandiri, bagaimanapun anak itu adalah bahagian dari diri kita. Sang anak berjuang dalam menuntut ilmu, dan sang ayah ibu pun mereka berjuang dengan mengorbankan perasaan mereka. Akan tetapi pengorbanan itu tidak disia-siakan oleh Allah. Beliau pada saat ini menikmati apa yang dulunya beliau korbankan. Beliau pada saat ini menikmati apa yang dulunya beliau korbankan selama hidup di dunia. Dari karenanya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Setidaknya Pak, Bu, anak kita jangan sampai buta dari Al-Quran, jangan sampai mereka tidak faham urusan agama. Kebanyakan kita ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan kita hanya mengetahui tentang urusan dunia, bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara ini itu dan lain sebagainya, tapi urusan akhirat mereka lalai, seakan-akan hidup selama-lamanya, padahal akhirat menunggu di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jaga kita punya anak, karena anak itu adalah amanah dari Allah. Anak itu adalah titipan dari Allah yang nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban atas titipan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak ada manusia melainkan dia pasti akan masuk ke dalam kubur. Al-lail mahma tala budda min tulu'il fajr wal umur mahma tala budda min dukhulil qabr. Sepanjang apapun malam yang kita lewati akan terbit fajar. Dan sepanjang apapun umur yang Allah berikan, suatu saat kita akan masuk ke dalam kubur kita. Dan kubur, kata Imam Al-Haddad, imma raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufarin nar. Rasul juga mengatakan kubur kalau tidak menjadi kebun surga atau menjadi lubang api neraka. Ma ra'aitu manzaran afdha' minal qabr. Tidak pernah, kata Nabi Muhammad, saya melihat pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan melebihi daripada kubur. Sekaya apapun seseorang ketika di dunia, kalau udah meninggal dunia ya sendiri dalam kubur. Semewah apapun pakaian yang dia pakai selama di dunia, Masya Allah, apalagi lebaran udah disiapkan pakaian lebarannya.
semewah apapun pakaianmu, semahal apapun busana yang kau pakai, pada akhirnya pakaianmu adalah seragam kematian, yaitu kain kafan. Wala talhu an dzikril magabiri wal kafan. Jangan pernah engkau melalaikan untuk mengingat urusan kubur dan kain kafan. Sebesar apapun rumah yang dia huni selama di dunia, pada akhirnya dia akan menempati tempat yang tidak jauh ukurannya melainkan sebatang tubuhnya. Sebanyak apapun keluarganya, sebanyak apapun anaknya, sebanyak apapun orang yang ada di sekelilingnya, pada akhirnya engkau akan tertinggal sendirian di alam kubur. Itu yang kita pikirkan, Pak, Bu. Orang kalau sudah ingat kematian, Masya Allah, apapun keindahan dunia tidak akan mampu untuk menggerogoti imannya. Tapi ketika orang lupa akan kematian, Masya Allah, kemaksiatan jalan, kewajiban diabaikan, dunia terlalu banyak dikejar, akhirat sudah banyak tertinggal. Ada apa dengan kita? Nah, dari karenanya menutup pertemuan kita pada malam hari ini, dan kita ambil manfaat dari perkumpulan ini. Kata Al-Imam Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi Al-Faqih, beliau mengatakan, siapa orang yang ingin selamat di dalam kuburnya, lazimkan 4 perkara. Ini lazimkan. Ingin selamat dalam kubur. Wah, kita semuanya bakal masuk kubur. Nah, tidak ada orang yang tidak masuk kubur. Dan semuanya bakal dihimpit. Inna lil gabri daghtah. Kubur itu ada himpitannya. Lau sa'ida minhu ahad la sa'ida Sa'd bin Mu'adz. Seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Kata Nabi Muhammad, siapa itu Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz kematiannya mampu menggoncangkan arasnya Allah. Dengan itu dia juga mendapatkan himpitan kubur. Ini yang kita pikirkan. La ilaha illallah. Rambut yang tadinya hitam sudah mulai memutih. Kulit yang tadinya kencang sudah mulai keriput. Tenaga yang tadinya Masya Allah di atas standar sudah mulai menurun. Penglihatan yang tadinya tajam sudah mulai berkurang. Kesehatan yang tadinya tidak pernah kena penyakit sudah mulai sakit-sakitan datang. Rusulul maniyah, utusan kematian sudah datang kepada kita. Ini yang kita pikirkan. Mali walid dunia, kata Nabi Muhammad, apa urusan saya terhadap dunia? Apa urusan saya terhadap dunia? Ma ana illa karakibin istadalla tahta syajaratin. Tidaklah saya melainkan seperti orang yang bernaung di bawah pohon, kemudian saya tinggalkan, kemudian summa raha wa tarakaha, kemudian saya pun meninggalkan itu pohon dan saya tidak lagi kembali ke pohon tersebut. Begitulah dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia bagaikan orang asing. Lihat orang asing, ketika dia sadar nih Banjarmasin bukan domisilinya, tapi domisilinya adalah Jawa, domisilinya Sulawesi, domisilinya Jakarta. Ketika dia datang merantau ke Banjarmasin, dia tidak bikin rumah yang mewah di sini. Dia cuma ngontrak. Dia cuma ngontrak di tempat ini, akan tetapi Masya Allah hartanya di Jawa sana banyak. Hartanya di Madura sana banyak ternaknya, sawahnya banyak. Masya Allah, di sini ya seadanya aja. Kenapa? Dia sadar ini bukan domisilinya. Dan suatu saat dia bakal balik ke kampung halamannya. Apalagi nih Lebaran, tradisinya Lebaran kan, yaitu adalah mudik. Orang mudik ada yang bahagia, ada orang yang mudik sedih. Ada orang mudik bahagia, Masya Allah, dari sekarang udah beli tiket. Jangankan sekarang, mulai Rajab kemarin udah beli tiket. Kenapa? Karena dia sadar kalau sudah dekat harinya itu harganya mahalnya luar biasa. Dari sekarang dia persiapkan. Karena dia sadar ini bukan domisilinya, dia ketika berada di Banjarmasin nyantai aja, ngontrak, bajunya seadanya. Semua kemewahan dia kirim ke kampung halamannya. Kenapa? Dia sadar semewah apapun tempatmu di sini, kau akan balik ke kampung halamanmu.
Ketika datang nantinya lebaran, 3 hari sebelum lebaran dia pulang kampung, Masya Allah senangnya luar biasa. Kenapa? Di sana udah rumahnya nunggu, besarnya luar biasa. Tidak sedikit perantauan yang datang ke kampung halamannya menjadi orang yang kaya raya. Di sini biasa. Itu yang kita pikirkan. Dunia bukan domisili kita, dunia bukan tempat tinggal kita sebenarnya. Kita bakal pulang Pak Bu. Inna ilaina iyabahum, kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diperhitungkan dari seluruh amal perbuatan yang kita lakukan. Coba kita buka pikiran kita. Tuh orang mudik ada yang bahagia, Masya Allah, beli oleh-oleh, daster, ini, itu, baju, kemudian lagi makanan khas Banjar, semuanya dibawa. Di packing semuanya, Masya Allah, sampai ke sana farhan, masrur, bahagia. Kenapa? Bagi-bagi. Kenapa? Selama di sini dia faham. Kenapa? Ini bukan domisilinya, buat apa poya-poya di sini. Tapi ada orang yang ketika mudik sedihnya luar biasa. Kenapa? Banyak hutang. Masya Allah, hidupnya poya-poya. Besok Sabtu gajian. Setelah gajian dipakai buat judi online, dipakai buat togel, dipakai buat macam-macam. Dia tidak sadar kau bakal pulang. Ketika datang hari kepulangan dia bingung. Jangankan untuk beli oleh-oleh, tiket pun masih belum beli. Sehingga dia ngutang ke A, ngutang ke B. Ketika datang ke sana, bukan kebahagiaan yang dia rasakan, namun sedih. Dia bakal pulang dan dia akan meninggalkan hutang. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Itu gambaran ketika mudik nantinya. Nah, mudah-mudahan bahwa kita semua bakal meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Namun maaf, kematian orang yang beriman sama kematian orang yang fasik, fajir, pendosa beda. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman insyaallah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini 4 perkara yang harus kita lazimkan agar kubur kita nantinya menjadi kebun surga. Ingin menjadikan kubur menjadi kebun surga dari sekarang. Beli pohonnya, beli binatangnya, burung-burungnya ada di sana agar jadi kebun surga. Bukan nantinya menjadikan kubur menjadi kebun surga ketika masuk baru ingin menjadi dari sekarang. Dari sekarang. Apa itu 4 perkara? Nih ambil yang 4 perkara. Yang pertama adalah yaitu jaga sholat 5 waktu. Jaga sholat 5 waktu. Karena sholatmu adalah tali penghubung antara engkau dengan Allah. Jaga nih sholat 5 waktu. Maka jadi karenanya anak-anak kita, Pak, Bu, Masya Allah, kewajiban orang tua bukan hanya memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal buat anak-anaknya. Kewajiban orang tua juga mendidik mereka dengan didikan agama Islam, dengan didikan yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga sholat 5 waktu. Dan Al-Imamul Haddad mengatakan di dalam Nasaihud Diniyah, kebanyakan orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah adalah mereka yang meremehkan sholat 5 waktu. Jangan. Wah, ulun begawi, ulun pekerja keras, tidak jadi masalah. Tidak bisa kau lakukan di awal waktu, pertengahan kau kerjakan. Tidak bisa di awal dan di tengah, di akhir waktu. Tidak bisa di awal, di tengah, di akhir. Qadha. Walhasil jangan pernah kau tinggalkan. Ada sholat 5 waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, kasratus sadaqah. Perbanyak sedekah. Ingin selamat dalam kubur, perbanyak sedekah. Oh, saya orang miskin. Pak, Bu, orang yang pemurah belum tentu orang yang kaya. Banyak orang kaya raya, tapi Masya Allah pelitnya bukan main. Kita tidak bingung orang kaya raya tiap hari membukakan 1000 takjil. Kita tidak bingung. Kenapa? 1000 takjil yang disiapkan 10% pun dari hartanya tidak sampai. Yang hebat itu apa? Orang miskin bisa membagikan takjil. Itu yang luar biasa. Oh, memang seharusnya orang kaya memberikan sedekah, wabil khusus di bulan Ramadan yang disebut oleh Nabi Muhammad syahrul muasa, bulan berbagi. Biasa orang kaya raya punya ternak, punya sapi ribuan, biasa. Tidak perlu diviralkan, malah malu ketika engkau tidak bersedekah.
Yang hebat itu apa? Orang yang orang yang hidupnya pas-pasan namun masih bisa sedekah. Itu yang hebat. Itu yang perlu diviralkan. Orang kaya sedekah memang seharusnya. Dari karenanya orang kaya tidak mesti dia adalah orang yang pemurah, tapi ketika dia pemurah dialah orang yang kaya. Dan orang yang pemurah dia akan dirindukan oleh surga. Orang yang pemurah maka dia dijauhkan dari malapetaka. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ajwadu minar rihil mursalah. Rasulullah itu kedermawanannya diibaratkan melebihi dari angin yang berhembus. Coba lihat angin yang berhembus, ada ventilasi aja di sana, masuk tuh angin. War Rasul lebih pemurah dari itu. Dan ketika masuk bulan Ramadan lebih pemurah lagi. Dan salah satu cara menghidupkan bulan suci Ramadan untuk mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan yaitu adalah sedekah. Wa innama yastadhillul mar'u yaumal qiyamah fi dhilli sadaqatih. Hanya saja seseorang itu akan bernaung besok di hari kiamat yaitu tergantung sedekahnya. Mudah-mudahan kita ahli sedekah insyaallah. Dan ingat, jangan sampai kata Imamul Haddad dalam Nasaihud Diniyah, karena nominal yang sedikit menjadikan kita tidak bersedekah. Jangan. Meskipun sedikit. Dan yang menerima jangan pernah di sana, sedikit. Jangan lihat sedekah itu dari nominal. Ini ada cerita, mungkin Guru Abdul Rauf pernah bercerita tentang bagaimana hadis Rasulullah, sabaqa dirham alfa dirham. 1 dirham itu bisa mengalahkan 1000 dirham. Jadi ibarat kata 10.000 bisa mengalahkan 10 juta. Sedikit 10 juta, 10.000 bisa mengalahkan 10 miliar. Loh, kok bisa? Ya bisa. Bagaimana ceritanya? Nah, sedekah itu kalkulasinya Nabi Muhammad tidak dilihat dari tidak dilihat dari nominal, tapi dilihat dari orangnya. Orang kaya sedekahnya 10 miliar. Orang yang miskin sedekahnya 10.000, terkadang 10.000 mengalahkan pahala 10 miliar. Begitu, iya begitu. Ada pernah suatu hari diceritakan oleh guru kita bahwasanya ada orang ulama datang ke Habib Abu Bakar Al-Adni di Aden. Anak Al-Habib Abdullah Al-Aidarus bin Abu Bakar Sakran. Datang ke sana. Sebelum datang, Habib Abu Bakar Al-Adni mengatakan, bilang ulama yang datang kepada kita itu dia doyannya makan apa? Bilang makan kambing. Doyannya makan kambing. Masya Allah. Oh, kita kambing juga. Cuma ya gitu Bang. Kadang-kadang kitanya nang buka, lain kambingnya nang buka. Doyannya makan apa? Makan kambing. Taib. Hitung anak tangga dari bawah sampai ke atas berapa anak tangga. Dihitung puluhan anak tangga. Kata beliau sembelihkan sejumlah itu kambing. Ini ikramul ulama. Memuliakan ulama. Orang itu dimuliakan karena ada titipan Nabi Muhammad di dalam dirinya. Disiapkan kambing, bayangkan puluhan kambing, ya Allah, dihidangkan. Ulama tersebut lihat, Masya Allah, ini kambing banyaknya luar biasa. Langsung ada i'tirad di dalam ini, Habib mubazirnya luar biasa. Kata Habib Abu Bakar ini, ya Syekh, kul masyid, makan apa yang kau suka. Makan sepuasmu, sisanya saya akan bagikan kepada fuqara wal masakin. Karena makanan yang dipandang oleh para ulama dan aulia akan menjadi berkah. Begitu. Langsung astagfirullahaladzim. Bilang, ya Syekh, apa yang saya hidangkan kepada anda ini masih belum seberapa. Akhi, saudara saya ada di Tarim namanya Husain. Itu lebih pemurah dari saya. Dia lebih pemurah dari saya. Oh gitu? Iya. Silahkan ke Tarim cari Husain bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus. Husain Al-Aidarus bin Abdullah Al-Aidarus bin Abi Bakar As-Sakran. Tahib dicari. Ulama itu mau lihat bagaimana kedermawanan. Kalau ini dermawannya begitu, bagaimana Husain? Dicari sampai ke Tarim, cari Husain. Masuk, ternyata dihidangkan apa? Separuh roti. Roti kering separuh. Bilang silahkan makan. Maka ulama tersebut cirinya, pemurah apa ini? Roti aja.
Namun di sana kambing paling kada, sini unta. Separuh roti. Tapi masih sangka baik, masih bisa sangka baik. Orang kalau udah sangka baik, ya insya Allah khair. Bilangnya, oh mungkin belum siap-siap, mungkin makan siang. Ya udah ditunggu. Bilang, izin dulu wahai Syekh, saya mau kerja. Kata Habib Hussein. Taib marhaban. Udah kerja, makan siang. Yuk kita makan siang. Kata Habib Hussein. Ayo makan siang. Tahu apa yang keluar? Separuh roti lagi. Bilang nih separuh roti. Tadi pagi separuh roti, ini separuh roti. Udah tidak tahan lagi. Habib, pian nih bujur aja lah Husain. Kalau lain Husainnya. Pian nih bujur aja lah Husain bin Abdul Idrus bin Abu Bakar saya. Nagal naam. Pian bisiding sanak namanya Abu Bakar di Adan. Ya benar. Emang ada apa? Dulu saya berkunjung ke sana, diceritakan semuanya. Sampai saudaramu Abu Bakar mengatakan saya punya saudara yang lebih pemurah dari saya, itu Husain. Nah saya dari pagi sampai siang tidak menemukan melainkan separuh roti. Ketawa Habib Hussein. Gal sadak akhi. Saudara saya benar. Saya lebih pemurah darinya. Ente tahu? Dia mengeluarkan puluhan kambing, 1/10 dari hartanya tidak sampai. Ente tahu? Tadi pagi saya tidak punya harta kecuali 1 potong roti. Saya berikan kepada Anda separuh dan kepada saya separuh, maka sudah separuh harta saya berikan. Habis harta saya. Saya kerja lagi, dapat saya belikan roti, saya kasih Anda separuh dan saya separuh. Itulah harta saya. Sedekah bukan tentang nominal, tapi tentang siapa yang bersedekah. Begitu. Nah, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita. Orang yang sudah bisa mengeluarkan uang dari kantongnya itu sudah melawan 70 sifat syaitan. Itu luar biasa. 70 sifat syaitan sudah dilawan sama dia. Nah, ini yang kedua. Ingin selamat dalam kubur, sedekah. Tadi yang pertama apa? Salat 5 waktu. Yang kedua adalah sedekah. Bil khusus di bulan Ramadan. Ayo biasakan. Biasakan diri kita sedekah. Kalau berbicara masalah sedekah, tawil arid, panjang lebar. Walhasil, ayo bismillah. Jadikan diri kita tasaddaq kulla yaumin bi syai' wa ingal, kata Nabi Muhammad. Bersedekahlah tiap hari dengan sesuatu meskipun itu sedikit. Waj'alhu fi awwali naharik. Jadikan sedekah yang kau keluarkan ketika engkau mengawali siangmu. Ingin selamat di siang hari, jadikan awal siang kita sedekah. Ingin selamat malam kita, awali malam kita dengan sedekah. Innal bala la yatakhattas sadaqah. Bala tidak akan pernah mampu menembus benteng sedekah. Itu yang kedua. Yang ketiga, qiraatul Quran. Ingin selamat dalam kubur, ingin kubur kita menjadi raudhah min riyadil jannah, baca Al-Quran. Wabil khusus bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ini malam ke-8. Udah berapa juz kita baca Al-Qur'an? Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min tilawatil Qur'an. Seandainya ini kita punya hati bersih, suci dari noda, tidak akan pernah puas dengan membaca Al-Qur'an. Tapi permasalahannya bukan di duriannya, tapi yang ada masalah di dalam diri kitanya. Duriannya ya biasanya banyak orang menjual durian tadi situ. Kenapa kita kada mau makan? Jar dokter mau pian makan durian, game. Berarti yang salah bukan duriannya, yang salah kita. Masya Allah. Kenapa jadi kita? Yang penyakitnya ada di kita, bukan di durian. Sapi dihidangkan, daging sapi dihidangkan. Ujar dokter jangan hendak makan daging sapi, pian tekanan kena naik. Mun pian kalau pina game. Kambing dihidangkan, ujung-ujungnya cari apa? Intalo. Masya Allah, praktisnya luar biasa. Coba lihat, ternyata kenikmatan yang sebenarnya itu ada dalam sehat. Sehat itu nikmat luar biasa. Maka dari karena jaga kesehatan. Kalau orang udah sehat, Masya Allah. Coba pian kada sehat. Bagaimanapun empuknya kasur yang ada di dalam kamar kita, kalau kita sakit mau apa? Meskipun kita di sana tidur tidak memakai alas, Masya Allah, tidur di pos saja, tapi sehat, kau aja teguring. Tapi mun sudah garing pian, Masya Allah, semewah apapun, seindah apapun, rumah sakit walaupun ruangannya VVIP, ngaran garing, tetap garing. Ayo, hakun mana pian? Ruangan rumah sakit VVIP tapi garing, biar guring di pos tapi sehat. Ayo. Hakun di pos jadi menurun, hakun di rumah sehat nyata.
Kan kita yang penting sehat. Itu jaga kesehatan. Jangan dirusak kesehatan dengan kita bergadang di malam hari dengan ini itu lihat. Jangan dirusak, sayangi kesehatan kita. Sayangi kesehatan. Bil khusus ulama-ulama kita, doakan mereka mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur. Ada baca Al-Qur'an, rumah jangan dijadikan seperti kubur. La taj'alu buyutakum, jangan kalian jadikan rumah kalian kubur. Zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an, hiasi rumah kalian dengan bacaan Al-Qur'an. Jangan jadikan rumah seperti kubur, wala salah, wala qiraah, wala azkar, wala wirid. Jangan. Jadikan rumah kalian di sana tempat dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat rumah Nabi kita Muhammad dulu bagaimana? Sempit. Tapi lihat itu rumah menjadi sebuah sejarah yang luar biasa. Masya Allah. Itu rumah yang dibacakan Al-Quran dilihat oleh malaikat yang ada di langit, bercahaya bagaikan penduduk bumi melihat kilauan bintang yang ada di langit. Wabil khusus Suratul Muluk. Jangan ketinggalan tiap malam. Ingin selamat dalam kubur, Suratul Muluk jangan ketinggalan. Rasul sudah mengatakan Suratul Muluk mani'atun min adzabil qabr. Surah Al-Muluk itu mampu mencegah seseorang dari siksa kubur. Dan yang terakhir adalah kathratut tasbih, perbanyak tasbih. Perbanyak tasbih bukan berarti banyakin nukar tasbih. Masya Allah, tiap kali orang datang umrah oleh-olehnya. Tiap kali datang umrah oleh-olehnya. Koleksi tasbih di rumahnya itu berapa plastik tasbih aja. Di kateknya ada, Masya Allah. Perbanyak solawat, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak. Karena itu nantinya yang akan menyelamatkan kita di alam kubur. Dan hindari 4 perkara. Apa itu 4 perkara yang harus kita hindari? Yang pertama adalah al-kadzib, berbohong. Al-khiyanah, khianat. Di antaranya an-namimah, adu domba. Di antara khianat adalah al-ghibah, gosip. Ini bulan Ramadan mendidik kita agar mengontrol lisan. Dan yang terakhir adalah qillatut tahaffuz bil baul, yaitu tidak memperhatikan, tidak menjaga ketika buang air kecil. Hati-hati, kecipratan dan lain sebagainya, hati-hati. Itu kebanyakan orang yang disiksa di dalam kubur dikarenakan 3 perkara kata Nabi Muhammad, al-ghibah wan namimah wa qillatit tahaffuz bil baul, yaitu adalah gosip, adu domba, dan orang yang tidak memperhatikan tentang urusan ketika buang air kecil. Nah, dari karenanya ambil tuh faidah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Faqih Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah yang membahagiakan kita nantinya di alam kubur. Itu ada doa birrul walidain. Tadi kami baca ketika khatam rubu'. Allahumma ja'alhum, Allahumma ja'alna, Allahumma ja'alni gurrata a'yunin yauma yagumul ashhad. Wahai Allah, jadikanlah kami menjadi qurratul ain ketika nantinya di hari kiamat. Sampai ada doa Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasu'uhum. Ya Allah, jangan kau sampaikan kepada orang tua kami yang ada di alam barzakh sebuah berita yang membuat mereka sakit hati. Nih, seorang anak duduk pada saat ini di tempat, di majelis semacam ini, dibacakan tahlil, dikirimkan tadi doa-doanya, itu mereka luar biasa bahagianya. Karena hadiah terindah dari orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia bukan mobil, bukan rumah, bukan emas, bukan uang, tapi hadiah terindah dari orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia, yaitu adalah amal soleh seperti bacaan Al-Quran, sedekah, makanan yang dihidangkan, yang diniatkan pahalanya untuk mereka. Bahkan diriwayatkan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sabilal Iddikar, bahwasanya ketika kita menghadiahkan pahala buat orang yang telah meninggal dunia, tuh pahala dibawa oleh malaikat, ditutup itu pahala dengan kain dari surga jenis dari sutra, dikirimkan kepada mereka, dan malaikat tersebut mengatakan sebagaimana di sana biasanya kalau kita pesan barang kan ada biasanya kurir yang ngantar, bilang ini kiriman dari si fulan, itu dikirimkan, malaikat ada khusus mengantarkan, ini kiriman fulan bin fulan. Bahagianya luar biasa, bahagianya luar biasa. Nah, ulun pernah menyampaikan, bahagiakanlah orang tua yang telah wafat dengan kehadiran kita di majelis-majelis yang mendatangkan rahmat.
semacam ini. Itu mereka bahagianya luar biasa. La tuballighhum min akhbarina ma yasu'uhum. Jangan kau sampaikan kabar dari kami kepada mereka yang mana kabar itu membuat mereka kecewa. Dan tidak ada yang membuat mereka bahagia melainkan ketika melihat anaknya menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga ada barokahnya. Mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat afiah, dan mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keselamatan dunia wal akhirah. Orang tua yang telah wafat mudah-mudahan diangkat derajatnya di sisi Allah. Orang tua yang masih ada mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat afiah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk anak yang bakti sama orang tua, dan mudah-mudahan kubur kita menjadi kebun surganya Allah, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah setelah diberikan panjang umur dalam taat ibadah istiqamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ampun maaf seberatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.